Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Senang sekali saya bertemu dengan Smart People lagi ya. Nampaknya sudah pada siap, sudah pada ready ya untuk menghadiri Morning Stock Picks pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst di RHB Sekuritas dan hari ini ya nantinya saya akan bersama Mas Fauzan. Beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas ya, Smart People. Dalam 30 menit ke depan, kami akan memaparkan informasi pasar dan juga stock picks untuk hari ini. Nah, seperti biasa, Smart People, agar MSP pagi ini makin seru, coba tolong ketik emot oke pada kolom chat, biar saya tahu nih, sudah pada siap nih, Smart People. Baik, Smart People, kita akan membahas dulu mengenai informasi komoditas, transaksi asing, dan juga pertumbuhan sektor. Kemarin emas ditutup terkoreksi sebesar 1,95% ke 3.364 per troy ounce. Adapun emas per gramnya juga mengalami koreksi sebesar 1,45% ke 1.787.776 per gramnya. Ada silver yang terkoreksi sebesar 1,77% ke 32.790. Ada Brent yang terkoreksi juga sebesar 1,7% ke 60,74 per barel. Ada gandum yang naik nih, spot People sebesar 0,52% ke 540 dan ada nikel yang terkoreksi sebesar 0,44% ke 15.575. Smart People berdasarkan aplikasi RHB Transfer ID, kemarin ada sekitar 452 saham yang ditutup menguat, ada sekitar 344 saham yang ditutup melemah, dan ada sekitar 268 saham yang ditutup stagnan. Adapun untuk net buy-nya ya dari transaksi asing ada saham BBCA ya sebesar 156,1 miliar, ada saham Antam yang masih di net buy sama asing nih Smart People sebesar 120,4 miliar dan ada saham BBRI sebesar 99 miliar. Di sisi lain net sell-nya ada saham BMRI sebesar 109,8 miliar, ada saham Cuan sebesar 99,5 miliar, ada saham Brand sebesar 66,7 miliar. Kalau Smart People penasaran nih, di mana sih kita bisa melihat data transaksi asing di aplikasi RHB Trade Smart ID? Untuk pertumbuhan secara sektoralnya ada basic materials yang bertumbuh sebesar 2,18%, ada sektor teknologi sebesar 1,16% dan ada sektor energi yang bertumbuh sebesar 0,98%. Kita akan lanjut ke pasar globalnya, Smart People. Baik, untuk pertumbuhan dari Dow Jones Industrial Average Index ya, ini rentang pergerakannya masih berada di level sama yang seperti kemarin 40.004 hingga 41.434 ya. Nampaknya untuk Dow Jones sendiri masih ada potensi kenaikan. Lalu bagaimana dengan IHSG? For People untuk IHSG, IHSG sendiri ini sudah masuk ya dalam rentang resistennya kurang lebih di 69 hingga 7.000. Namun Smart People, kalau kita lihat dari moving average-nya yang masih crossing ya, MA10 terhadap MA60, ini masih ada chance juga untuk IHSG melebihi di atas level 7.000. Namun, ada juga potensi ya Smart People untuk IHSG terkoreksi. Kenapa? Secara teknikal ini sudah berada di area resistennya. Kalaupun hari ini terjadi koreksi, jangan panik Smart People karena secara teknikal memang sudah tergambarkan ya untuk diri. Namun, bila IHSG hari ini berhasil melanjutkan kenaikan ke atas dan melebihi 7.000, itu bisa jadi salah satu katalis positif untuk perkembangan IHSG. Si Mas Ilham, nextnya ke 7.135 ya potensialnya. Baik, Smart People, kita akan masuk ke sesi Mas Fauzan. Apakah Mas Fauzan sudah ready? Mas Fauzan, oh ya sebentar, Mas Fauzan sudah ada di room ya.
Baik, silakan Mas Fauzan untuk pemaparannya. Ya, thank you Mas Ilham. Pagi semua teman-teman Smart People. Kita hari ini coba bahas untuk dari sisi fundamental. Sebentar. Jadi kita ada Bukit Asam kemarin. Kalau kita lihat results-nya agak sedikit ini ya, memang ada sedikit tekanan dari sisi volume. Dan ini membuat memang earnings achievement dia di first Q itu turun. Dan ditambah juga dengan pelemahan yang datang dari harga batu bara yang masih mengalami koreksi. Dan ini memang sebenarnya sifatnya lebih seasonal ya. Dan memang di awal tahun itu selalu menjadi achievement yang memang paling rendah. Tapi itu tidak membuat potensi ke depannya terbatas karena kalau kita lihat sebenarnya di second Q itu untuk beberapa perusahaan batu bara biasanya ada recovery yang cukup tinggi. Jadi sebenarnya memang ini lebih banyak juga ditopang sama kondisi kondisi cuaca yang lebih kondusif dan kita lihat juga akan ada momentum terkait em, pergantian musim panas. Jadi biasanya di awal Juni itu ada kenaikan harga batu bara ya kita harapkan karena kita lihat trennya itu di 10 tahun terakhir memang seperti itu. Jadi beberapa pembangkit listrik yang di negara empat musim dan juga mungkin India termasuk ya itu eh, sudah menyiapkan restocking untuk batu bara menjelang musim panas yang memang konsumsi listrik biasanya naik. Jadi untuk Bukit Asam sendiri kita sebenarnya di target price kita yang sekarang itu di 2.800. Jadi memang upside-nya terbatas dan maka dari itu kita rekomendasinya netral. Dan karena memang first Q-nya itu turun lumayan dalam, meskipun memang itu ada faktor seasonality yang wajar, tapi manajemen kemarin bilang ada sedikit derailment issue. Jadi pengiriman batu bara itu kalau dari Bukit Asam kan dia pakai kereta ya, mostly kerjasama dengan PT KAI itu ada derailment. Jadi bisa dibilang force majeure. Maka dari itu dari sisi margin di first Q itu turun cukup dalam gitu ya. Makanya kita sesuaikan kalau kita rata-ratakan sampai tahun 2025 akhir, earnings estimate itu kita revise sebesar 4% dan 7% untuk tahun 2025 dan 2026. Jadi target net profit untuk tahun 2025 itu turun menjadi 4,3 triliun. Itu mungkin turun sekitar 15% year on year dari tahun lalu gitu ya. Nah, ini yang membuat memang sentimennya agak susah kalau kita mau promote lebih positif lagi ya karena seperti yang kita tahu net profit growth itu kemungkinan secara sektoral juga akan turun ya, karena harga batu baranya masih terus normalize. Tapi untuk Bukit Asam sendiri, harusnya efeknya nggak terlalu besar karena mereka masih bisa ningkatin volume. Kita tahu PTBA itu kan reserve-nya besar sekali ya. Jadi kalau mereka bisa ningkatin volume yang cukup tinggi, dengan bisa menjaga margin operasionalnya, menurut kita sih efeknya mungkin bisa diringankan gitu ya. Jadi mereka masih bisa meningkatkan top line. Em, Mungkin itu. Jadi kita mungkin tunggu katalis selanjutnya itu dari earnings results di second Q dan juga kalau nanti ada indikasi bahwa harga batu bara naik, hopefully di awal Juni ya. Nah, itu mungkin kita bisa lihat lagi Bukit Asam karena kita sebenarnya suka Bukit Asam karena lebih fleksibel untuk mereka bisa ningkatin volume batu baranya. Jadi beda dengan beberapa coal company yang lainnya, agak sedikit terbatas karena mereka harus jaga mine life-nya gitu ya. Dan mine life-nya PTB itu kan udah masih banyak ya di atas 20 tahun lebih. Jadi kita lihat development ke depannya itu mungkin nanti akan terfokus kepada pengiriman. Jadi kapasitas pengiriman batu bara itu akan ditingkatkan sehingga mungkin tahun 2029 kita bisa melihat output yang lebih tinggi lagi sebesar 75 juta ton tahun 2029. Eh Mungkin itu Mas Ilham. Jadi Bukit Asam kita downgrade ke netral saat ini dan target price kita mungkin untuk support sekarang di 2.800.
Baik, terima kasih Mas Fauzan atas pemaparannya. Mungkin Smart People sebagian ada yang penasaran bagaimana pergerakan dari saham PTBA. Nanti kita akan lihat bersama. Kita akan mengulas topik hari ini ya, Smart People. Namun sebelum itu kita akan review terlebih dahulu dari analisis Mas Falah kemarin. Yang pertama ada saham MAPI ya, yang buy on weakness, area entry-nya kurang lebih di 13.25 hingga 55 ya Smart People. Jadi bagi Smart People yang sudah mengambil saham MAPI saat ini sedang floating profit untuk target profit utamanya di 14.20. Nextnya saham MDKA ya, entry buy-nya itu di area 17.55. Jadi bagi Smart People yang sudah mengambil di atas atau di sekitar area entry buy-nya ini sudah mencapai TP1 ya di 1.900, dan bagi Smart People yang sedang memegang saham untuk MDKA ini bisa di hold terlebih dahulu ya untuk potensi profit berikutnya atau target profit berikutnya di area 2030. Nextnya untuk PTRO ya, lagi-lagi untuk saham PTRO ini entry buy-nya di area 2000 ataupun Mas Fala bilang area berarti bisa di atas atau di bawah atau di level yang kita sebutkan ya Smart People. Bagi smart people yang sudah mengambil sampai TRO, kita di 3120 ya. Namun bagi yang belum ini entry areanya masih di sekitar 2.900. Nah, hari ini kita memiliki tiga stop pick yaitu saham Antam, BRPT dan juga PTBA. Nah, pertanyaannya mungkin kayak, wah saham Antam kan sudah naik signifikan. Apa yang membuat tim analis RHB Sekuritas memilih saham Antam? Karena Smart People kalau misalnya kita tadi lihat di awal untuk slide-nya itu ada transaksi asing ya net buy. Jadi kami masih positif ya dengan saham Antam dengan target profit di 2860. Target profit pertamanya sekitar 4% ya potensi upside-nya, dan target profit keduanya sekitar 10,55%. Tapi Smart People jangan hanya berfokus kepada target profit. Kita perlu ya meminimalisir risiko dengan cara menentukan level stop loss atau toleransi risikonya di area 2640. Nextnya untuk BRPT. Nah, BRPT juga masih ada net buy ya. Smart People, mungkin Smart People tidak ada gambaran. Tadi tuh mana BRPT nggak ada. Nah, di bawahnya di urutan 5 besar ya BRPT untuk transaksi asing net buy-nya itu sekitar 24 miliar Smart People. Untuk target profitnya itu di 880 dan 910 ya. Ini ada potensi profit sekitar 7,69% dengan level stop loss di area 815. Nextnya saham PTBA yang tadi sempat dipaparkan oleh Mas Fauzan. Ini bisa buy on support ya di area 2730 dengan target profitnya pertama di area 2840, target profit kedua di 3010. Ini bisa di untuk pendidikan dalam jangka pendek. Oke, baik Smart People, kita langsung ke Q&A ya. Ini sudah saya lihat di layar. Ada beberapa pertanyaan. Oh, tidak beberapa sepertinya. Baik, kita akan ulas satu persatu ya. Terima kasih Smart People yang sudah bertanya. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas BRIS dan Cleo. Langsung saja kita ke BRIS. Nah, untuk saham BRIS sebenarnya bagi smart people yang sudah mengambil sudah TP1 ya terhadap trading plan yang kami buat ya smart people. Nah, yang belum bagaimana nih Mas Ilham, yang belum bisa diperhatikan juga di area sebelumnya di 2850. Ini trading plan-nya masih berlaku ya dengan level stop loss kurang lebih di 2670. Ya, potensi profit yang pertamanya di 3030 kurang lebih sekitar 6 persenan, dan untuk target lebih ke jangka menengahnya di 3350. Nextnya Cleo. Untuk Cleo, Smart People kita akan lihat saham Cleo. Ya, ini potensi secara trading plan masih ada di 1535 target profit kedua. Level stop lossnya di area kurang lebih 1330. Nah, Smart People memang saat ini saham Cleo cukup fluktuatif dengan catatan seperti ini. Kalau trading plan-nya awal kan seperti ini. Entering-nya di area 1400. Jadi bagi Smart People yang belum membeli
ini bisa dipertimbangkan new entry-nya di area 13.50 ya Smart People dengan target profit yang sama di 14.60 dan target profit keduanya di 15.35 untuk Cleo. Nextnya Pak Endik BSDE kita akan lihat untuk BSDE. Nah, untuk BSDE sudah target profit satu juga nih kemarin ya di area sorry ya 905. Nextnya di area mana ya? Selama saham BSDE masih bertahan di area supportnya 850 ini bisa dipertimbangkan untuk smart people membeli saham BSDE. Namun dengan catatan smart people ketika saham BSDE turun di bawah 800 ya sekitar 825 smart people bisa mencari saham-saham lainnya yang lebih liquid dan memiliki potensi upside ya selain saham BSDE. Semoga terjawab. Kemudian dari Pak Dedi, Baby dan UNTR ya Mas. Oke, Baby. Ini juga sempat ditanyakan ya untuk saham Baby. Kita akan lihat untuk saham Baby. Nah, ini Smart People kurang lebih tanggal 5 Mei ya. 5 Mei sempat ditanyakan untuk saham Baby. Target profit pertamanya sudah menyentuh ya di area 386. Nah, bagi yang belum bagaimana? Bagi yang belum, area entry-nya masih sama di 370 dengan level stop loss-nya di area 348. Target profit keduanya di 424. Target profit pertamanya di mana sih? Di area sebelumnya ya di 386. Kemudian UT untuk UNTR ya yang kemarin ada info exit ya kurang lebih smart people. Nah, bagi smart people kan wah gimana nih saya harus beli UT di level berapa? Untuk supportnya untuk UT sendiri di area 21.150 ya smart people. Ini bisa dipertimbangkan smart people melihat di area tersebut dengan target profit pertamanya di 22.375, keduanya di area 23450 serta toleransi risiko atau level stop loss-nya di area 20 200 atau 21 UT. Kemudian dari Pak Suryo, semoga terjawab ya Pak Dedi. Pagi Pak Ilham minta tolong analisa ESIS. Saya juga sempat share ya untuk ESIS sendiri di live live topic ya intraday-nya. Nah, untuk ESIS sebenarnya lagi floating profit ya bagi smart people yang sudah mengambil kemarin di area 535 dengan target profit di area 565 ya potensi upside-nya sekitar 5,6% ya untuk target profit pertama dan target profit keduanya potensi upside-nya sekitar 12%. Pertanyaan selanjutnya adalah bagi yang belum bagaimana nih Pak Ilham untuk membeli saham ASIS? Bagi yang belum ini entry-nya masih sama ya. Selama saham ASIS ini berada di atas area 535, ini bisa dipertimbangkan untuk ditradingkan dalam jangka pendek. Apalagi melihat volume kemarin yang cukup baik dan juga stokastik yang mengalami Golden Cross ini menjadi indikasi bahwa saham ASIS ini berpotensi melanjutkan pertumbuhannya ke atas. Kemudian Pak Zehansah Fauzan ya, pagi Pak Ilham minta view ADI, Indi, dan Bumi. Oke, kita lihat satu persatu ADI, Indi, dan Bumi. Untuk ADI ini trading plan-nya masih sama ya di area 6.900, target profitnya di 7.200 yang target profit pertamanya potensi upside-nya sekitar 4,35% dan target profit keduanya di 7575. Entry-nya di mana sih? Entry-nya di area 6.900. Ya, balik lagi ya seperti people reminder area ya, bukan harus di 6.900, bisa di atas atau di bawah 6.900. Balik lagi kita sesuaikan dengan trading plan dan profil risiko masing-masing. Indi, untuk Indi ini cukup menarik smart people. Kita coba bersihkan terlebih dahulu ya untuk saham Indi. Ini untuk level supportnya di area 1480 selama di atas 1480 bisa dipertimbangkan ya untuk ditradingkan dalam jangka pendek dengan target profit pertama di 1640 ya smart people.
Level stop loss-nya kurang lebih di area 14.40. Target profit keduanya di mana sih Mas Ilham? Target profit keduanya di area 17.85 untuk saham Indi. Kalau smart people bingung, ini takut ketinggalan nih, langsung saja di screenshot ya smart people. Untuk saham Bumi, saham Bumi nampaknya masih konsolidasi ya Smart People. Ini trading plan sebelumnya sih kita clear terlebih dahulu. Ini area supportnya kurang lebih di, jadi bagi Smart People yang berencana untuk membeli saham Bumi, ini bisa dipertimbangkan untuk area entry-nya di area 109 dengan target profit pertamanya di 116 dan target profit keduanya di area 126 dengan potensi upside sekitar 15,6%. Stop loss-nya jangan lupa di area 103. Next-nya kita ke, oh, Goto tolong view-nya. Oke, Goto. Saya juga sempat ngintip-ngintip dan pagi ini juga Mas Fala sempat drop ya saham Goto untuk trading plan-nya. Untuk trading plan-nya area entry-nya hampir sama dengan Mas Fala juga di area 83 hingga 84. Nah, indikasinya target profit pertamanya ini di 87 ya dengan potensi upside kurang lebih sekitar 4,82%. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak untuk target profit keduanya? Ini sedikit tips ya, kita menggunakan tools Fibonacci eksternal untuk target profit keduanya di area golden ratio kurang lebih di 91 dengan potensi upside sekitar 9,64%. Nah, penasaran kan gimana sih cara menggunakan Fibonacci retracement? Saya mau belajar nih. Nah, bagi smart people yang mau belajar technical analysis, coba bisa bilang ke salesnya aja, bisa request nanti mungkin dari tim kami bisa didiskusikan untuk membuat kelas khusus technical analis. Nextnya untuk bumi sudah dibahas ya Pak Haryanto, kemudian LSIP. Untuk saham LSIP, wah ini dalam trading plan sudah. Tuh, pertanyaannya bagi yang belum seperti apa? Oke, kita bahas bagi yang sudah membeli saham LSIP terlebih dahulu ya. Ini bisa di hold terlebih dahulu ya dengan target profit di 13.05. Nah, bagi yang belum bagaimana Pak Ilham? Oke, kita dahulu ya. Sebenarnya entry areanya bisa di area 1170 ya untuk konservatifnya, tapi untuk sedikit agresif ya atau moderate ke agresif bisa di 1190. Saya clear terlebih dahulu ya di area 1190. Nah, sekarang kita lihat menggunakan Fibonacci retracement. Nah, Fibonacci retracement di area 50%-nya ya, ini di 1190. Makin penasaran kan gimana caranya mengukur menggunakan tools Fibonacci ya. Smart people bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham LSIP yang ketinggalan, bila saham ini terjadi koreksi ya bisa dipertimbangkan di 1190 dengan stop loss di 1160 ya target profitnya bila terjadi koreksi ini target profit pertama yang dekat-dekat aja ya di 12.45. Semoga terjawab. Nextnya kita ke Pani ADI Brand. Tadi ADI sudah ya. Kita ke Pani. Nah untuk saham Pani sepertinya rasanya perlu dibangunin nih supaya people saham Pani karena masih sesuai dengan trading plan sendiri ya. Untuk area entry-nya di area 11.325 dengan target profit yang masih sama di 12.325 dan target profit kedua di 13.375. Ya, area entry-nya di 11.325 ya, kurang lebih ya. Jangan hampir sama soalnya di belakangnya 325 nih. Target profit pertama sama area entry-nya ini bisa di screenshot terlebih dahulu untuk saham Pani. Kemudian kita ke saham brand. Untuk saham brand ini kemarin bagi smart people yang mengambil saham brand dan sudah TP fit area target profit pertamanya ya selamat. Nah bagi yang belum selama saham brand ini support bawahnya ini support pertamanya sudah ditembus ya di area 6150. Ini support kedua 5975. Nah, sebagai catatan Smart People, bila saham brand ya hari ini melebihi di bawah 5975, better mencari saham-saham yang lain. Namun dengan catatan saham brand hari ini
masih bertahan di atas 5975, ini masih ada potensi upside untuk saham brand dan bisa dipertimbangkan untuk trading dalam jangka pendek bagi smart people semua. Nah, smart people tidak terasa nih, market sedikit lagi mau buka. Untuk smart people semua, ya sebagai kesimpulan, IHSG hari ini ada dua potensi ya. Yang pertama, bila melebihi di atas 7.000 itu katalis yang cukup sangat positif ya untuk IHSG. Namun bila belum terjadi koreksi itu bisa menjadi kesempatan kita mencari saham-saham lainnya. Untuk stok pick hari ini ada PTBA, ada Antam dan juga BRPT. Terima kasih Smart People untuk semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan Smart People bisa menikmati fitur Aro di aplikasi RHB Trade Smart ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan. Selain itu kami juga ingin mengingatkan Morning Stock Picks diadakan hari Senin hingga Jumat pukul 8.30. Nah, perlu diketahui Smart People juga bisa melakukan trading waran terstruktur nih. Ada call dan juga put. Info selengkapnya bisa langsung dicari ya di aplikasi RHB Trade Smart ID atau cek di websitenya waranindonesia.co.id. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan terima kasih banyak Mas Fauzan atas pemaparannya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trisma ID, Easy, Quick, Smart.